Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dan saya saat ini sedang berada di kantornya NCS. Nah, sudah ketemu juga sama ini ownernya dan juga bosnya nih dari NCS. Ibu Reni, apa kabar Bu Reni? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi ya Pak Robi ya. Ketemu lagi. Aduh, long time no see. Itu sebelum After pandemi ya? Iya. Sekarang pandemi. 3 tahun ya, nggak 3 terasa. tahun ya, nggak berasa. Wah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang NCS. Bu, tapi sebelumnya nih, buat refreshing nih. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu, banyak follower atau subscriber baru juga kan. Nah, NCS ini apa nih, Bu? Oke, mungkin teman-teman di sini untuk generasi Z, generasi milenial, mungkin tidak mengenal NCS karena tidak langsung berhubungan. Padahal bisa saja adalah mereka sudah mendapatkan layanan dari NCS, orang tuanya. Orang tuanya, Orang tuanya. iya. Ya, NCS itu adalah perusahaan logistik yang sudah 28 tahun ada di se-Indonesia khususnya, dan kita juga ada pengiriman ke internasional juga, karena kita juga dulu pengiriman untuk KPU ke seluruh dunia, untuk pengiriman kertas suaranya. Jadi bukan hanya seluruh Indonesia, tapi juga sejagat raya. Mantap. Itu, jadi NCS perusahaan apa? Perusahaan logistik pengiriman. Dan mungkin ya kaum milenials itu tidak mengenal karena memang terus terang kita lagi berharap sekali bisa masuk ke e-commerce karena bagaimanapun juga kan saat ini yang paling jelas yang langsung berhubungan dengan publik itu e-commerce. Karena banyak orang belanja di digital ya. Nah, ini mungkin baru sebagian kita bisa masuk sehingga banyak kaum milenials yang suka belanja di digital pasti belum merasakan nikmatnya kerjasama dengan pengiriman NCS. Wah, maka ini jadi sekarang jadi tahu nih. Ya. Biar kenalan dulu jadi tahu nih. Tapi orang tuanya pasti sudah merasakannya karena dari kantongnya itu semua yang ada di kantongnya pengiriman 90% yang ada di Indonesia ini kerjasama sama NCS. Kayak kartu kredit. Perbankan khususnya, insurance. Wah, itu dia. Nah, oke, ini selama pandemi ini Bu, pastikan juga ada perubahan yang terjadi nih Bu. Nah, bagaimana kalau di NCS sendiri Bu? Secara prinsip kalau dibilang logistik mengalami nggak? Enggak ya? Sebenarnya untuk digital malah naik. Digital malah naik? Wow. Retail ya, saya bicara ribuan lah. Tapi yang namanya saya kebetulan hampir 70-an% masih di B2B, business to business. Sehingga secara otomatis pasti mengalami. Karena bagaimanapun juga mereka itu sudah dirumahkan sebagian atau mengalami penurunan pekerjaan sebagian, maka secara otomatis saya pun akhirnya berkurang. Dan yang paling parah itu sebenarnya adalah transportasi kita sendiri. Pesawat itu dulu ke Jakarta Medan khususnya ada 13 minimal 11 land, 11 trip ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Sekarang, dulu bahkan satu pandemi cuma 1. Sekarang cuma ada 3. Mungkin sudah mulai naik lagi. Jadi di situ saja jelas sekali bahwa barang-barang yang mau kita kirim nggak ada yang mau ngantar, yang mau mengantarnya gitu. Sehingga terpaksa semuanya pakai laut, pakai darat, dan itu kan cukup lama. Itu masa pandemik, dan sekarang ya sudah mulai bergerak, alhamdulillah, tapi belum seperti dulu yang 11 kali penerbangan, 13 kali penerbangan yang ada. Sekarang masih kecil gitu. Tapi sebenarnya demand-nya, permintaannya ini ada nih Bu, banyak ya untuk seperti misalnya pengiriman barang dan lain-lain ya. Kalau pengiriman barang masih tetap, logistik itu karena Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau ya, pasti sangat dibutuhkan sekali 3 transportasi itu, salah satunya adalah darat, laut, udara. Itu pasti mau tidak mau kita akan memakai jasa itu. Tapi masalahnya dulu pun laut sempat, apalagi masa Delta yang luar biasa bulan 6, 7, 678 ya. Tahun lalu ya Bu? Iya, itu mall aja, kita mau ngantar barang aja mallnya tutup. Iya, mallnya tutup. Gimana? Terus perkantoran juga sebagian WFH, dan kita juga sangat kesulitan dalam hal collection. Karena ya di mereka juga mengalami kendala rekonsiliasi, dan kita juga mengalami kendala pada saat nelpon, iya saya lagi di rumah. Walaupun katanya sudah sebagian mereka tuh kantornya di bagian di rumah. Jadi mau tidak mau pasti mengalami kendala. Tapi khusus untuk retail ya ribuan% naiknya. Retail nih. Peluangnya retail. Tapi ya retail ya personal orang ngirim itu 100.000 kali 1.000. Tapi kalau kita bisa dapat satu kali customer itu bisa sampai istilahnya 100 juta, beda dong 10. Harus mengumpulkan 1.000 orang loh. Dari 100.000 baru 100 juta. Tapi ya kenaikan di situ malah ya. Malah ada, tapi ya itu belum bisa ngebalancing apa yang kita dapat. Oke, untuk
produk servisnya nih apa aja nih Bu? Oke, memang NCS itu mengalami transformasi dan shifting kalau saya bicara. NCS dari tahun 94 itu banyak di perbankan dan insurance dan semua belum digital kan, sehingga secara otomatis kita banyak physical yang kita kirim. Tapi sekarang dengan 2015 ke sini sudah jauh beda sekali, yaitu kita juga melakukan transformasi di bisnis yang ada dengan memakai reporting pun sudah secara real time, yaitu dengan kita punya program yang dia bisa di-download loh ncs.courier atau ncs.com sehingga secara otomatis mereka bisa melihat langsung pengiriman. Masukkan aja airway bill-nya, bisa lihat di tracking di mana aja. Jadi secara otomatis sebenarnya sangat gampang untuk di trace and track-nya. Di situ fungsinya. Dan kedua adalah dengan digitalisasi ini pasti bisnis kita yang dulunya physical banyak yang kita kirim, sekarang sudah ke arah digitalize, mau tidak mau kita pasti menurun. Nah, pada saat menurun itu kita berusaha untuk switching, yaitu pengiriman percentage pengiriman yang dulu dari physical menjadi bagaimana kita mencari customer di government, customer di perusahaan-perusahaan yang mengirim berbentuk barang, kursi lah, meja lah, pindahan lah, terus barang-barang sembako lah, ya semua kita kirim. Artinya apa aja udah dikirim, tidak lagi bicara dokumen, paket atau apa aja, tapi kita sudah mengirim apa aja. Bahkan udah kadang-kadang kita mengirim pakai Winbox. Ya, pakai Winbox dan kadang-kadang ya baru-baru ini kita ada ngirim dari Kemensos itu Winbox ke Aceh. Satu Winbox. Kita juga ngirim ke Solo juga ada. Itu antara Kemensos dapat dari kita. Jadi tidak lagi istilah dokumen yang kita kirim tapi Winbox. Jadi berkembang. Berkembang. Mau tidak mau, siap atau tidak siap. Kalau kita mati kan. Siap atau tidak siap. Mau tidak mau kita harus shifting. Di mana ada peluang di situ harus bergerak. Hidup itu harus bergerak. Nah, transformasi inilah kita jadikan menjadi suatu alat yang memang perubahan dan kita sampaikan ke bawah bahwa kita berubah. Baik dalam hal service, dulunya kita mungkin kerja hanya sampai 8 to 5, sekarang 24/7. 24/7 pelayanan kita. Udah nggak bisa lagi karena kita mengikuti toko-toko sebelah yang datangnya dari sana udah gajah-gajah, duitnya juga lagi ngebakar uang dan saat ini luar biasa loh. Logistik itu lagi kondisi lagi price war. Perang harga, sehingga kadang-kadang ya saya tanya nih sama Pak Ruby nih, kalau seandainya ada toko sama-sama jual ayam goreng, kira-kira ayam goreng yang mana yang dipilih? Ayam goreng yang dipilih menurut saya yang mungkin pelayanannya bagus, murah senyum. Artinya kembali ke people ya. Kembali ke people, bagaimana people itu sebenarnya melayani kita. Terus kedua kembali ke service kan. Nah, betul, jadi kalau seandainya harga sama, dua itu yang membedakan people-nya dan servisnya. Nah, sekarang kita lagi benar-benar bertarung dengan dua hal itu. Jadi kalau udah perang harga kita sampaikan, kita oke, di sana harga segini, tapi berapa lama sampainya? Jadi kita satu hari loh Bu, besok sampai. Kenyamanannya itu nyaman. Ya hospitality kembali hospitality dijual. Nah, NCS sekarang ini pada saat pandemik 2019 kemarin udah tahu dong di rumah orang semua, sehingga secara otomatis makanan frozen menjadi satu-satunya yang bisa kita jual. Jadi kita menciptakan satu produk namanya Nusantara Food Delivery. Nusantara Food Delivery. Ya, dari Nusantara Food Delivery itu kita sampaikan kepada semua teman-teman, bahkan teman-teman banyak yang usaha loh di rumah buat ayam bakar, usaha baru, sehingga mereka sangat pusing dengan harga delivery yang cukup mahal. Saya nggak sebutkan siapa pelaku yang memberikan harga yang luar biasa, yang berdasarkan kilometer basic. Kalau kita tidak one price. One price. Jadi hari ini kirim sampai sekian. Tapi ini khusus frozen food ya? Frozen food. Kita karena waktu itu membantu UMKM atau pengusaha-pengusaha baru yang lagi mau bangkit, suaminya nggak dapat pekerjaan, istrinya lagi buat makanan di rumah, gimana supaya laku. Dia jual di IG, jual di komunitas. Akhirnya kita bantu dengan kondisi Jabotabek Karya, Jabotabek, se-Jabotabek, Jakarta, Bogor, Jakarta, cuma 25.000.
Contoh, murah sekali itu berapa kilometer itu kan. Iya, jadi terus kalau besok sampai, nah satu hal nih lebih murah lagi. Karena kita menyediakan semua itu adalah bagaimana kondisinya kalau kita berusaha itu kita harus ada memang modal lagi tambahan untuk memberikan servis tambah. Yaitu kita menyediakan seluruh kantor-kantor cabang kita itu adalah chiller. Di kantor cabang jadi tambahan chiller. Seluruh kantor cabang itu ada chest freezer namanya. Chest freezer itu ada yang 1.200, ada yang 500, ada yang 300, tergantung kantor cabang kita yang mana besar, yang mana sudah berhubungan terhadap UMKM yang sudah mulai ngirim dari tempat-tempat cabang-cabang kita maupun dari agen. Nah dari sana secara otomatis itu kan kita memang belum sampai yang minus sampai 20 ya. Tapi paling tidak minus 2 sampai minus dengan 10 derajat aman lah itu. Karena kita juga pakai ice pack. Nah, kita juga pakai cooler. Pengiriman ke unit. Kalau dia memang ada bagus dia kasih ice pack. Kalau enggak kita kasih tahu. Jadi bagaimana memperlakukan pengiriman makanan. Karena pakai cooler box juga kita. Jadi kalau seandainya daging yang dikirim, kirimnya dari fluid. Itu dalam kondisi sampai kita akan komunikasikan berapa ini berapa derajat. Kalau dia bilang ini bisa di 2 derajat, oke kita masukkan ke frozen kita, kita ke chest freezer kita. Besok boleh dikirim karena besok lebih murah harganya. Jadi simpan gratis loh 1 hari. Simpannya gratis ya. Simpan aja kantor kita ke cabang-cabang, besok dikirim malah 15.000. Dia akan downgrade secara 15.000. Ongkirnya jadi murah. Murah banget. Nah itu membantu UMKM. Dari tadi chest freezer ini ke unit ke rumahnya itu kita kirim langsung karena udah buku kan, enggak 1 jam 2 jam kan sampai. Udah nyampe itu ya. Iya, wow luar biasa. Itu jadi terobosan. Itu terobosan yang luar biasa membantu. Tapi UMKM ya UMKM di seluruh Jawa, khusus sekarang udah siap di seluruh Jawa. Bahwa kita sudah di Jawa siap nih. Sampai dengan Palembang kita bisa. Sampai Palembang. Wah, nanti saya kenalin deh Bu. Boleh. Ini jadi teman-teman yang kirim pempek silakan datang. Nah, itu dia tuh. Banyak orang yang ya mengkhawatirkan tadi pengirimannya kan. Tapi kalau dengan pelayanan yang luar biasa ini kayaknya terobosan banget ini. Ya, kita berusaha makanya jangan dilihat NCS lagi sebagai pengiriman dokumen dan karena itu tapi bagian dari strong kita. Tapi artinya bahwa kita juga sudah merambah ke pengiriman paket yang besar, paket kecil, makanan kering, makanan beku. Seperti itu. Luar biasa. Ini tadi karena pandemi ya. Satu hal adalah di luar itu memang saya juga kebetulan berkolaborasi karena saya juga ada di sana, yaitu adanya Fresh Factory. Fresh Factory itu ada gudang cold storage. Oh, ada gudang cold storage lagi. Kita ada gudang cold storage dan kita berkolaborasi di sana sehingga secara otomatis teman-teman yang mau memasukkan barang itu jualan, kita punya gudang cold storage. Itu bagian daripada transformasi NCS saat ini. Dan teman-teman yang punya usaha kopi khususnya ada beberapa yang sudah masuk ke warehouse kita punya WMS Warehouse Management System. Nah di sana kita akan bisa dari vendor jadi point to point ke kita, terus dari kita untuk ngirimkan ke end user dia. Maupun ke reseller dia. Bahkan reseller brand besar juga bisa dong itu. Dan satu yang kedua lagi, oh saya nggak ada lagi costing, udah ditransformasikan saja kepada resellernya, resellernya aja suruh bayar. Jadi nggak usah lagi pakai prinsipal yang bayar. Resellernya aja sama kayak kalau butuh tinggal ini Bu ya. Sama kayak di online, udah. Jadi warehouse online itu nggak perlu lagi si prinsipal yang bayarin ke pengirimannya ke end user, si end usernya aja suruh bayar. Wow. Kita buka POS-nya juga. Tapi yang saya salut sama Ibu nih, bagaimana Ibu melihat peluang, tapi kan juga pasti ada investasinya kan Bu? Ada pasti, ada. Nah, Ibu berani banget nih Bu, kan pasti kan apalagi di tiap cabang ada freezer dan juga ada cold storage tadi kan. Dan nambah listrik pasti. Ya pastilah nambah daya listrik ya pasti kan. Itu costnya kan, tapi Ibu udah estimasi nih akan terjadi gitu ya? Jadi gini, kalau saya kebetulan ada believing isi, yang saya percaya itu akan menjadi gitu ya. Jadi saya kalau saya tidak berani mengambil keputusan pada saat itu mungkin tidak ada Nusantara Food Delivery. Bukan, betul, yang pasti bukan hanya kita berinvestasi terhadap chest freezer-nya saja, tapi kita juga berinvestasi terhadap mobil. Saya langsung buat di mobil-mobil saya Nusantara Food Delivery. Bahkan IG-nya saya naikkan juga Nusantara Food Delivery supaya orang tahu bahwa NCS punya transformasi bisnis yang baru, pengiriman makanan frozen. Sampai disangka perusahaan dari luar, dari Amerika waktu itu datang ke kita untuk disangka kita startup.
Iya, karena startup banyak melakukan ini, Bu. Iya, Saya tahu dia. disangka Iya. startup, Iya. padahal kita itu adalah perusahaan Iya, yang sudah logistik 28 ya. tahun, Iya, perusahaan supply chain, logistik, Iya. dan itu adalah bagian daripada produk NCS. Saya tahu nih, Bu, ada beberapa startup yang mau melakukan seperti ini, tapi kan cost-nya gede banget kan. Dari 2020 bulan 7 tepatnya kita udah melakukan ini. Wah, 4 bulan setelah pandemi Iya, langsung shifting langsung. gitu ya. Kenapa di 4 bulan? Iya. 2 bulan sesudah itu. 2 bulan. Saya di rumah mikir, pada saat itu saya beli kopi nih. Iya, kopi, coba ini, saya Kopi beli Mall. kopi. Nah, ini kebetulan salah satu anak saya buka usaha kopi mall, dan saya kebetulan beli kopi. Waktu itu anak saya yang beli kopi. Iya. Saya di rumah lagi kantor WFH, beli di Kemang. Ini Kemang. Nama salah satu merek ya. Iya, iya. Saya kaget, pengirimannya 75.000. Satu kopi, satu botolan ya. Iya, Itu kan iya, masih botolan, iya, heboh iya. itu botolan. Berapa ini uang kirimnya? Iya, 75. Aduh, kalau gini saya bisa kaya nih, saya bilang. Oh, berawal dari keresahan dan melihat peluang ini. Kaya nih mama bisa, saya bilang. Iya, Waduh, iya, nggak iya. boleh nih, saya bilang. Oh, Akhirnya, iya, iya, karena apa, kita biasa di perbankan itu ya, benar-benar open, kadang-kadang costing itu apa Iya, iya. nggak terlalu besar ya ngambil keuntungan. Jadi begitu lihat kondisi peluang yang besar Iya, dan iya. harga yang cukup bagus, wah melek gue langsung. Langsung gitu-gitu kan ya. Melek langsung. Jadi gue investasi dan ya alhamdulillah lah naiknya 1000%. Tapi retail itu aja. Retail itu harus customer jutaan kali Iya. baru untung. Tapi Dan kan saya banyak. belum sampai. Menuju gitu. Menuju, amin, amin, amin. Tapi kan ini juga membantu, mendukung. Nah, kan? itu satu, Mendukung. saya membantu pada saat orang-orang Iya. lagi berusaha, suaminya nggak kerja, Iya. istrinya kerja buat makanan dari rumah. Saya bantu. Saya ingat sekali tuh ada beberapa yang buat tape, Iya. buat bolu, buat apa. Dia ada customernya di Tangerang Iya, gitu kan. iya. Aduh Bu, Mau makasih kirim banget mahal. ya, Dengan katanya. gini jadi murah Makasih, ya, malah ongkirnya ya. berterima kasih. Saya sampai Iya. terus, ya ampun, saya bisa nolong gitu. Wah, ini saya merinding loh karena ya ini ada ketulusan hati Iya, ya itu. untuk membantu Karena banyak dia orang, biasanya kan? ngirim 100.000 sama Iya, saya cuma iya, 25.000 iya. satu hari sampai. Asal Iya. di bawah jam 10 ya ngasih taunya. Wah, Lewat jam 10 saya nggak bisa bawa tabek. Iya, iya, karena besokannya jam- lagi lah ya, besokannya lagi. Lebih bagus, makanya kita kasih Iya, tahu, iya. kita entertain mereka seperti itu. Wow, mantap sekali. Iya. Nah, nextnya nih ada apa lagi nih, Bu? Nextnya. Saya sih terus terang pengen NCS itu menjadi perusahaan yang publik punya lah, yang perusahaan yang orang publik yang punya apa itu kalau publik? Dia berarti IPO. Jangan dikasih tahu dulu. Oh iya, bisa dulu ya. Tapi ya saya berharap karena saya berharap NCS itu punya profesionalisme yang makin banyak, makin bagus dan bukan hanya profesionalisme tapi integritas juga bagus ya. Jadi supaya jangan hanya di generasi pertama. Saya generasi pertama sebagai ya udah mulai lah ya, mulai dewasa. Nggak boleh bilang umur ya, mulai dewasa. Sehingga mau tidak mau estafet ini harus sudah mulai ke arah kalau emang anak-anak memang nggak bisa, karena dia juga sudah main kuliner, main FB saya lihat, ya udah ya kita harus ke profesional. Nah, dengan karena ke profesional mau tidak mau kita harus melepaskan ego kan sekarang, melepaskan ego. Tapi harapannya cuma satu, kalau saya nggak ada, usaha ini ada. Terus berlanjut dan terus bisa membantu banyak orang. Sustainable, terus menerus, dan orang bisa bekerja nyaman dan bisa juga menghidupin keluarganya segala macam. Oh, yang nyamanan ada. Yes. Nyaman itu macam-macam artinya kan. Iya. Biasa di kantor ini nyaman. Ada kopi mau. Bu, 28 tahun ini waktu yang nggak cepet gitu kan. Maksudnya ini kan perjuangan apalagi di tengah kompetisi yang ada. Nah, apa nih menjadi rahasia suksesnya NCS nih, Bu? Saya selalu berbicara ke anak-anak ya, karena saya tuh kan membuat perusahaan ini bukan 1 hari 2 hari atau setahun 2 tahun ya. Jadi saya merasa tim itu adalah yang baik tim saya secara finance, tim saya di sales, tim saya di operation, bagaimana merangkul mereka. Apalagi saya perempuan, perempuan di dunia laki-laki. Itu keras kan, tapi mungkin karena sebagai perempuan kita itu ya menyapa dia senang kalau disapa, saya satu. Terus menanyakan keluarga dia, waktu dulu saya sering sekali karena langsung berhadapan sama operation, menanyakan keluarga dia bagaimana, dia sangat senang sekali. Tapi satu sisi adalah yang saya lakukan dengan bisnis, ini masih bisnis keluarga, makanya kalaupun nanti saya menjadi bisnis yang profesionalisme yang lebih tinggi, saya akan sampaikan ke mereka perubahan itu. Jadi perubahan yang disampaikan secara transformasi yang jelas, itu menjadikan kita tidak menutupin.
Oh. Nah, itu satu. Yang kedua, transparan. Jadi open book ya. Tapi bukan open book tanda buka laporan keuangan kan nggak juga seperti itu. Tapi kita sampaikan dan kita juga minta mengharapkan kepada teman-teman yang kita juga ada grup Al-Qur'an ya di dalamnya baca Quran yang one day one juz. Kita juga ada juga yang teman-teman baca Al-Qur'an seluruh Indonesia. Kita minta pada saat pandemik itu kepada mereka tolong doakan NCS. Karena bagaimanapun juga kita lagi berusaha. Jadi kita sampaikan kondisi kita, tolong doakan NCS, tolong kita sama berdoa, karena saya juga bagian di baca Quran dalam. Jadi selalu saya bilang, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah bergerak, terus serahkan yang selanjutnya kepada yang memberikan rezeki. Itu aja. Jadi konsepnya adalah satu, kerja, yang kedua fokus, yang ketiga adalah selalu melakukan perubahan sambil mereview, plan, do, check, and review. Dan terakhir ada komunikasi. Sekarang penting sekali komunikasi dan kolaborasi. Dan saya terus terang, saya sangat senang kayak ada Robi sekarang lah. Dengan Robi ini kan membantu saya nih kemana, menceritakan NCS. Itu kan salah satu kolaborasi yang luar biasa saya anggap. Jadi dunia itu sudah berubah, nggak boleh lagi kerja sendiri. Nggak boleh lagi hebat sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi. Nah, NCS terbuka untuk kolaborasi saat ini. Wah, luar biasa nih Bu Reni. Nah, Bu, thank you so much nih Bu, udah sharing, sukses nih buat NCS, makin jaya terus. Makasih. Pastinya membantu UMKM dan juga roda perekonomian di Indonesia ya Bu ya. Karena kalau UMKM makin maju, makin sukses, pastinya kita semua makin bertumbuh ya. Oke Bu, sukses Bu. Ada lagi yang ingin sampaikan nih Bu? Next. Ya, harapan saya NCS yang ke tahun ke-28 ini menuju ke-29. Satu adalah dengan transformasi bukan lagi menjadi pengiriman dokumen atau paket, tapi kita menjadi warehouse management system ya, WMS. Kita membangun, harapannya kita membangun warehouse di ya paling tidak di 10 provinsi lah. 10 provinsi. Di 10 provinsi atau yang small itu supaya karena gini, ada pengiriman skill care yang kondisinya itu kalau pengiriman lewat udara nggak bisa. Jadi mau tidak mau harus lewat laut. Nah, Indonesia bagian timur adalah market yang sangat bagus untuk itu. Jadi secara otomatis kita akan buka warehouse yang kecil-kecil di daerah sana sehingga just in time kepada customernya. Iya, betul. Mau sekali. Tidak mau. Dan kalau Jawa sendiri sangat cepat sekarang ya. Jawa kita sudah punya servis 1 hari sampai. Jawa 1 hari sampai. Ya, 1 hari sampai. Jadi antar Jawanya saja juga udah 1 hari sampai. Wah, keren. Kita melakukan itu karena ya kita harus bersyukur dengan adanya Pak Jokowi dengan infrastruktur yang luar biasa sekarang ini. Jadi secara otomatis yang dulunya kita harus ke Surabaya 2 malam, sekarang cukup dengan 1 hari sampai. 1 hari sampai. Wow, thank you so much ya Bu Reni, sukses buat NCS. Nah, demikian teman-teman ngobrol kita bersama founder dari NCS. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman jika butuh pengiriman dan juga butuh dari servis dari NCS langsung aja kunjungi NCS terdekat se-Indonesia Ibu ya. Se-Indonesia. Sampai jumpa di Rahasia Investasi Sukses episode berikutnya. Saya Ruby Herman. Bye bye. Oke, makasih.